Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, insyaallah hari ini saya mengawali ngaji ya untuk masa karantina di rumah ini dengan MP3 rekaman. Meskipun toh dengan rekaman, saya harapkan bisa disimak dengan baik dan juga seksama. Nanti kalian bisa menyimak dengan membawa kitab kalian masing-masing. Dan untuk hari ini kita mengaji kitab fikih Mabadiul Awal, yaitu pada halaman 5. Baik yang murid dari Bumia ataupun murid saya Pak Fari itu disamakan ya, disamakan sekaligus terjemahnya pun juga disamakan biar jadi satu. Nanti insya Allah tiap hari satu halaman. Mudah-mudahan kitab ini sesuai dengan target dan cepat hatam, bukan hanya hatam tapi juga paham dan hafal, itu malah lebih baik. Oke, baiklah, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Soal sampai halaman 5 ya. Soal ma iku apa, dikasih tanda ya, dikasih tanda shred itu, kasih tanda garing atau garis miring. Setelah ma kasih garis miring untuk mengetahui bahwa bacaannya adalah sampai ma. Setelah itu dikasih makna. Ma iku apa? As-sholawatu utai pira-pira sholat. Setelah lafaz kalimat sholawatu dikasih garis miring juga. Al-khamsu kang 5. Jawab hiya utawi sholawat kang 5 iku asubuhu salat subuh, wadzuhru lan salat zuhur, wal asr lan salat asar, wal maghribu lan salat maghrib, wal isya lan salat isya. Terus madza ing apa? Madza ing apa yalzamu wajib apa ma qabla sholati dalam sadurunge sholat. Jawab yalzamu wajib qabla sholati dalam sadurunge sholat opal wudu. Soal kam iku piro furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Jawab furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun 6. Al awalu utawi kang kawitan iku an-niyatu niat. Asani utawi kang nomor loro iku ghuslul wajhi ngusap wajah. Iku ghuslul wajhi ngusap wajah. As-salisu utawi kang nomor 3 iku ghuslul yadaini masuh tangan loro. Ma'al mirfaqaini sartani sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku mashu ba'dir ra'si ngusap sebagiane sirah. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sartane kemiran loro. As-sadisu utawi kang nomor 6 iku at-tartibu tertib utawa urut. Iku at-tartibu tertib. Jadi langsung saya terjemah ya.
Mas sholawatul khomsu, apa yang dimaksud dengan sholat 5 waktu? Apa yang dimaksud dengan sholat 5 waktu? Jawab, ya subuhu wal duhru wal asru wal maghribu wal isya'u, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Soal yang selanjutnya, madza yalzamu qabla sholati? Terjemahnya adalah, apa yang harus dilakukan sebelum melakukan sholat? Jawab, yalzamu qabla sholati al-wudu. Yang harus dilakukan, terjemahnya, yang harus dilakukan sebelum sholat adalah berwudu. Selanjutnya, soal kam furudul wudu'i. Berapa fardunya wudu? Jawab, furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu ada 6. Al awalu utawi kang kawitan iku an-niyatu, niat. Ya, fardunya wudu ada 6. Pertama adalah niat. Yang kedua, ghusl wajhi, membasuh wajah. Yang ketiga, ghusl yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Ar-rabi'u mashu ba'dir ra'si. Yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. As-sadisu at-tartib, yang keenam yaitu tertib. Itu dari terjemahnya. Baiklah, akan saya jabarkan ya, pengertian singkat saja dari kalimat mas sholawatul khamsu ya as-subhu wal dhuhru wal asru wal maghribu wal isya. Sholat yang wajib dilakukan itu cuma 5 waktu ini, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selain dari 5 waktu ini itu tidak wajib hukumnya. Ya, selain 5 waktu ini tidak wajib hukumnya. Nah, bagaimana Pak dengan sholat mayit atau sholat jenazah? Sholat jenazah itu adalah fardu kifayah dan sholat 5 waktu ini adalah fardu ain. Nanti kalian akan mengetahui perbedaan fardu kifayah dan fardu ain nanti pada Mabadik juz 2. Ya. Ini hanya pengenalan aja. Jadi sholat yang wajib dilakukan cuma 5 waktu. Madza yalzamu qabla sholat? Yalzamu qabla sholati al-wudu. Apa yang harus dilakukan sebelum melakukan sholat? Sebelum melakukan sholat wajib orang itu untuk berwudu. Ya. Jadi ketika tidak mempunyai wudu, maka dia tidak boleh melakukan sholat karena dia berhadas. Atau hadas kecil. Terus nanti insya Allah ketika masuk semuanya akan saya praktekkan bagaimana berwudu yang baik dan benar. Karena banyak sekali dari saudara-saudara kita itu yang belum mengetahui tata caranya berwudu yang baik dan benar. Atau dia sudah tahu tapi tidak dipraktekkan bagaimana cara berwudu yang baik dan benar. Terus kam furudul wudu. Berapa fardunya wudu? Fardunya wudu itu ada 6.
pertama yaitu niat yang harus dilakukan sebelum berwudu. Ya, niat itu di dalam hati, tidak diucapkan. Kalau diucapkan itu namanya melafatkan niat. Jadi niat itu di dalam hati. Seperti puasa. Nawaitu shoma ghadin an ada ifan di syahri Ramadan hadi sanati fardhon lillahi ta'ala, itu di dalam lisan. Nah, di dalam hati bagaimana? Ya mengatakan seperti itu tapi di dalam hati, atau menyengaja dengan niatan saya melakukan puasa. Ya, wudhu pun juga sama seperti itu. Menyengaja untuk berwudhu. Nah, itu dilakukan sebelum apa? Sebelum berwudhu. Terus setelah niat membasuh muka. Ya, muka itu mana? Muka itu ini. Ya, yang kelihatan wajah itu muka. Depan telinga, ya. Terus rambut, dari atas rambut sampai dagu. Ya, dagu. Nah, di dalam itu semua yang kelihatan maka dikatakan muka. Maka harus dibasuh. Nah, perbedaan basuh sama mengusap, kalau basuh itu wajib menyiramkan air ke anggota tubuh. Ya, wajib menyiramkan air ke anggota tubuh. Baik itu menyiramkannya pakai pad, ya, atau kita siram dengan tangan kiri atau tangan kanan atau tangan orang lain boleh. Ya. Nah, kalau mengusap itu kita cukup mencelupkan sebagian tangan kita ke dalam air. Setelah itu dari tangan yang kita celupkan tadi kita usapkan ke bagian tubuh kita, ke kepala yang diwajib diusap, ya, bagian kepala. Itu perbedaan mengusap dengan membasuh. Kalau membasuh kita menyiramkan air ke anggota tubuh. Kalau mengusap kita mencelupkan anggota tubuh kita dari tangan kita, ya, ke air. Setelah itu kita usapkan ke anggota tubuh. Selanjutnya yaitu ghusl yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, ya. Dari ujung tangan sampai siku-siku wajib dibasuh, harus merata, tidak boleh sampai ada yang nggak kebasuh. Kalau ada lengan panjang maka harus disingkap supaya bisa terbasuh semuanya. Terus yang keempat, masu ba'dir rosi, mengusap sebagian kulit kepala. Ya, ini diusap. Seperti tadi kita celupkan tangan kita ke dalam air, setelah itu kita usapkan ke bagian kulit kepala. Tidak usah dibasuh. Kalau dibasuh Pak bagaimana? Lebih baik. Ya, kalau dibasuh malah lebih baik. Yang kelima yaitu membasuh kedua telapak kaki, kedua kaki sampai mata kaki. Jadi kalau bisa mata kaki ini, yang mana mata kaki ini? Yang ada mentul-mentulnya dari kaki ini. Jadi lihat kakinya, kalau ada mentulnya berarti mempunyai mata kaki. Kalau nggak ada mentulnya di dalam kakinya ini berarti nggak punya mata kaki, ya. Jadi ada mata kakinya, kalau bisa membasuhnya di atas mata kaki, ya, jangan pas mata kaki tapi dilebihkan melebihi dari mata kaki. Terus yang keenam yaitu tertib, ya. Tertib dalam artian apa? Dari niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, itu harus berurutan, tidak boleh dicampur, ya, tidak boleh sembarangan. Misalnya mata kaki dulu, kaki dulu, baru setelah itu kulit kepala, baru setelah itu membasuh muka, baru setelah itu tangan, baru niat. Tidak boleh, tapi ada urutannya dari niat sampai mata, sampai membasuh kaki, ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar, mudah-mudahan bisa dimengerti, ya. Nanti setelah kalian mendengarkan, kalian baca kitabnya minimal 3 kali,
Ya, syukur kalau di depan orang tua. Di depan orang tua bahwa kalian sudah bisa membaca dan mengartikan dengan baik dan benar. Alhamdulillah kalau sekaligus hafal. Ya, alhamdulillah kalau sekaligus hafal. Ya, setelah baca 3 kali, setelah itu dihafalkan sekaligus maknanya. Ya, biar tidak menumpuk dari materi yang telah lalu. Ya. Terus juga hafalan yang telah kalian hafalkan dari Aqidatul Awam, kalau bisa tiap hari dilalar. Ya, kalau bisa tiap hari dilalar, nggak sampai 10 menit. Ya, mulai dari bait 1 sampai 57 bait itu nggak sampai 5 menit sekaligus terjemahnya. Ya, sekaligus terjemahnya tidak sampai 50, tidak sampai 10 menit. Itu kalau mau tidur silakan dihafalkan. Ya. Nah, nanti kalau sudah membaca, tolong yang sudah membaca di list di dalam grup WA bahwa saya Ananda sekian, nama sekian, nama seperti nama si A, nanti di list saya sudah belajar dan membaca. Saya sudah belajar dan membaca, ya nanti di list dicentang gitu aja, karena memang kita keterbatasan dari aplikasi. Ya, maunya saya ngaji bareng dengan WA, tapi karena keterbatasan dari aplikasi maka nggak bisa. Maunya dengan Zoom. Ya, ternyata Zoom itu perlu server yang besar, perlu server yang besar dan memakan biaya yang banyak. Ya, terus rencana lain mau pakai Facebook, tapi nggak tahu nanti bagaimana. Atau pakai YouTube, ya YouTube bisa live. Tapi live pada saya saja, kalian nggak bisa live. Tapi kan percuma. Jadi ya nanti kita pikirkan bagaimana kelanjutannya untuk ngajinya ini. Ya, saya kira sekian. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Allahumma amin. Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم إني أستودعك ما علمتنيه fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.